Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat. Hari ini kita akan belajar tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat dan membiasakan sholat Jumat. Baik anak-anak Bapak semua. Nah, yang pertama sebelum sholat Jumat dilaksanakan, biasanya Bilal ataupun muazin akan memberikan himbauan atau anjuran untuk bersegera melaksanakan sholat Jumat. Ada juga yang melaksanakan sholat Jumat itu dengan 2 kali azan. Nah, azan pertama, setelah itu khatib naik ke mimbar, baru masuk ke azan kedua. Tapi ada juga yang boleh melaksanakan tanpa azan pertama, langsung khatib naik ke atas mimbar dan mengucap salam langsung azan, ya. Nah, terserah kita menggunakan yang mana, masjid yang mana kita gunakan, dua-dua juga boleh. Baik, setelah azan pertama atau himbauan tadi, barulah kemudian khatib naik ke atas mimbar mengucapkan salam pembuka. Nah, setelah itu baru masuk azan, ya, azan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Nah, azan kedua atau bagi yang azan cuma satu, itulah pelaksanaan azan yang sebenarnya. Kemudian setelah itu, nah, setelah azan tadi, azan kedua, baru khatib menyampaikan khutbah pertamanya. Setelah khutbah pertama dilaksanakan, kemudian khatib duduk sejenak. Nah, duduk sejenak sebentar, baru naik lagi dan melaksanakan khutbah kedua. Setelah khutbah dua selesai, ditutup dengan doa, ya, dan salam, dan iqamah pun berkumandang untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, baru kemudian sholat Jumat dilaksanakan berjamaah. Baik anak bapak, itu tadi tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Nah, selanjutnya, kita akan membiasakan bagaimana bisa sholat Jumat, ya. Apa saja kebiasaan yang harus kita terapkan? Ya, yang pertama, ketika masuk masjid, ya, menuju pelaksanaan sholat Jumat, biasakan menggunakan kaki kanan dan mengucapkan doa. Apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, jadi hafalkan ya anak-anak bapak semua. Kemudian yang kedua, sebelum duduk di masjid, hendaklah kita melaksanakan sunnah tahiyatul masjid, ya, sholat sunnah tahiyatul masjid, itu sebagai penghormatan kepada masjid. Kemudian yang ketiga, sebelum khutbah dimulai, sebelum khatib naik ke mimbar, maka kita sambil menunggu, kita bisa berzikir, membaca Quran, ya, berdoa dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ketika khutbah sudah mulai berlangsung, ketika khatib sudah naik, maka hendaklah kita mendengarkan dengan baik, ya, penuh perhatian, ya, tidak berbicara, tidak membuat keributan, bahkan duduk kita pun harus sopan. Kemudian yang kelima, tidak boleh berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Nah, ini seringkali terjadi, ya, bagi anak-anak bapak yang nggak tahu. Jadi hati-hati ketika khutbah sudah berlangsung, hendaklah kita fokus mendengarkan khutbah, jangan berbicara dengan teman kita. Kemudian selanjutnya, segera bangkit ketika iqamah sudah dikumandangkan. Nah, iqamah artinya sholat akan segera dilaksanakan, maka langsung kita bangkit, jangan berleha-leha lagi. Kemudian meluruskan saf. Nah, ketika sudah mau sholat mulai, luruskan saf, ya, luruskan safnya, jangan ada yang kosong. Nah, langsung isi, karena lurusnya saf itu, rapinya saf itu merupakan kesempurnaan sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir, sebagai makmum, hendaklah kita ikuti imam, jangan kita sampai mendahului imam. Maka imam sudah ruku, kita juga ruku, tapi jangan sampai mendahului. Baik anak-anak bapak semua, itulah hal-hal yang harus dibiasakan ketika kalian melaksanakan sholat Jumat nantinya. Baik, sampai di sini materi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.